Jakarta bermula sebagai Sunda Kelapa, sebuah pelabuhan strategis yang menjadi jantung aktivitas ekonomi Kerajaan Sunda pada abad ke-12. Letaknya yang berada di muara Sungai Ciliwung menjadikannya titik temu berbagai jalur perdagangan maritim. Para pedagang dari Arab membawa kain, mutiara, dan perhiasan, sementara pedagang Cina membawa keramik, sutra, dan teknologi pembuatan barang pecah belah. India turut memperkaya perdagangan dengan rempah-rempah, kapas, dan barang mewah lainnya. Pelabuhan ini tidak hanya menjadi tempat bertukar barang tetapi juga kebudayaan, sehingga menciptakan dinamika sosial yang kaya di kawasan tersebut. Sebagai pelabuhan utama, Sunda Kelapa juga berfungsi sebagai pintu gerbang utama bagi Kerajaan Sunda untuk menjalin hubungan dengan dunia luar. Kerajaan ini mengandalkan rempah-rempah seperti lada dan pala sebagai komoditas unggulan yang diminati pasar internasional. Sistem perdagangan yang ada di Sunda Kelapa berjalan lancar dengan kehadiran para nahoda kapal dari berbagai penjuru dunia, yang sering membawa cerita, teknologi, dan tradisi mereka. Kondisi ini membuat Sunda Kelapa berkembang tidak hanya sebagai pusat ekonomi, tetapi juga sebagai simpul peradaban yang kaya akan keberagaman. Sunda Kelapa mengalami perkembangan pesat berkat posisinya yang strategis di jalur pelayaran internasional. Lokasinya di tepi Laut Jawa dan dekat dengan Selat Sunda menjadikannya penghubung penting antara wilayah Nusantara bagian timur dan barat, sekaligus titik transit menuju pasar-pasar Asia lainnya. Keunggulan geografis ini menarik perhatian para pedagang dari berbagai negara, termasuk bangsa-bangsa Eropa yang sedang berlomba menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Kehadiran Portugis pada abad ke-16 menandai dimulainya era baru di Sunda Kelapa, di mana para pedagang mulai memandang pelabuhan ini bukan hanya sebagai tempat berniaga, tetapi juga sebagai lokasi strategis untuk memperluas pengaruh politik dan militer mereka di kawasan Nusantara. Upaya Portugis mengamankan jalur perdagangan di Sunda Kelapa menciptakan dinamika baru dalam hubungan antara kerajaan lokal dan kekuatan asing. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga berusaha membangun benteng untuk memperkuat kehadiran mereka di wilayah ini. Kedatangan Portugis membawa pengaruh besar dalam sistem perdagangan lokal, memperkenalkan senjata api dan teknik militer yang belum dikenal sebelumnya. Namun, ambisi Portugis untuk menguasai sepenuhnya Sunda Kelapa juga memicu ketegangan dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan di kawasan tersebut, termasuk Kesultanan Demak yang melihat kehadiran mereka sebagai ancaman terhadap kedaulatan Nusantara. Kombinasi antara kepentingan ekonomi dan konflik geopolitik ini membuat Sunda Kelapa menjadi salah satu arena perebutan kekuasaan paling signifikan pada masa itu. Pada tahun 1522, Kerajaan Sunda melihat perlunya aliansi strategis dengan Portugis untuk menjaga stabilitas dan mempertahankan kekuasaannya di wilayah Sunda Kelapa. Ancaman Kesultanan Demak yang semakin menguat di Jawa Tengah menjadi salah satu alasan utama di balik langkah ini. Portugis, dengan kekuatan maritim dan teknologi militer yang unggul, dianggap sebagai mitra ideal untuk menangkis ekspansi Demak. Dalam perjanjian ini, Portugis diberikan hak untuk mendirikan benteng di kawasan pelabuhan Sunda Kelapa, yang diharapkan dapat menjadi perisai pertahanan sekaligus simbol kekuatan aliansi tersebut. Keputusan ini mencerminkan langkah pragmatis Kerajaan Sunda untuk memanfaatkan kehadiran kekuatan asing guna melindungi kepentingan lokalnya. Namun, kesepakatan ini memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar dari sekadar aspek militer. Pembangunan benteng Portugis di Sunda Kelapa tidak hanya meningkatkan kehadiran fisik mereka, tetapi juga membawa pengaruh budaya dan ekonomi baru ke wilayah tersebut. Interaksi dengan Portugis mulai memperkenalkan elemen-elemen kebudayaan Eropa, termasuk agama Katolik, yang memengaruhi masyarakat setempat dalam berbagai cara. Di sisi lain, keputusan ini juga menimbulkan ketegangan dengan Kesultanan Demak, yang menganggap langkah Kerajaan Sunda sebagai bentuk pengkhianatan terhadap solidaritas Nusantara. Ketegangan ini memicu eskalasi konflik di kemudian hari, yang pada akhirnya mengubah wajah politik dan sosial Sunda Kelapa secara drastis. Pada tahun 1527, serangan Pangeran Fathahillah atas Sunda Kelapa menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah Nusantara. Serangan ini dilakukan sebagai tanggapan atas perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis, yang dianggap sebagai ancaman langsung terhadap pengaruh Islam yang semakin berkembang di Jawa. Dengan strategi militer yang cerdas, Fathahillah berhasil mengalahkan pasukan Portugis dan merebut kendali atas pelabuhan tersebut. Kemenangan ini tidak hanya mengamankan wilayah strategis dari pengaruh asing, tetapi juga menegaskan posisi Kesultanan Demak sebagai kekuatan dominan di kawasan tersebut. Peristiwa ini menjadi simbol keberhasilan perjuangan lokal melawan kolonialisme awal di Nusantara. Setelah kemenangan itu, Fathahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang bermakna kemenangan sempurna.
Perubahan nama ini memiliki makna simbolis yang mendalam, menandakan era baru bagi pelabuhan tersebut di bawah kendali Islam dan menjadikannya lambang kekuatan lokal yang berhasil mengusir intervensi asing. Selain itu, Jayakarta mulai berkembang sebagai pusat penyebaran budaya dan agama Islam di wilayah sekitar, dengan peran yang lebih besar dalam jaringan perdagangan Nusantara. Penaklukan ini juga menciptakan dasar bagi pertumbuhan Jayakarta sebagai pusat kota yang penting di masa mendatang, yang kelak akan berkembang menjadi ibu kota negara Indonesia. Jayakarta, di bawah kendali Kesultanan Banten, tumbuh menjadi salah satu kota dagang yang ramai dan penting di kawasan Nusantara. Pelabuhan ini menjadi pusat perniagaan yang menghubungkan berbagai wilayah di Asia, mulai dari Cina hingga Timur Tengah, serta menjadi pintu gerbang utama untuk distribusi rempah-rempah yang sangat dicari di pasar internasional. Dalam kendali Kesultanan Banten, Jayakarta tidak hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, tetapi juga pusat kebudayaan dan interaksi sosial yang dinamis. Keberagaman para pedagang dari berbagai bangsa yang singgah di Jayakarta menciptakan suasana kosmopolitan yang unik, memperkaya identitas kota ini secara budaya dan ekonomi. Namun, keberhasilan Jayakarta sebagai kota pelabuhan juga mengundang minat bangsa Eropa lainnya, khususnya Belanda, yang melihat peluang besar untuk mengendalikan jalur perdagangan rempah-rempah. Pada awal abad ke-17, Belanda, melalui konglomerasi dagangnya yang dikenal sebagai Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC, mulai mendekati kawasan ini dengan tujuan membangun basis operasi mereka. Posisi Jayakarta yang strategis di jalur perdagangan global, menjadikannya target utama bagi Belanda untuk memperluas pengaruh mereka. Ketegangan mulai meningkat ketika VOC berusaha memperkuat kehadirannya di wilayah tersebut, menandai dimulainya konflik yang akan membawa perubahan besar bagi kota ini. Pada tahun 1619, VOC di bawah kepemimpinan Jan Pieter Zontjoen melancarkan serangan besar-besaran terhadap Jayakarta, sebuah langkah strategis untuk mengamankan dominasi Belanda di Nusantara. Serangan ini dilancarkan dengan kekuatan militer yang jauh lebih unggul dibandingkan pasukan lokal, sehingga Jayakarta hancur dalam waktu singkat. Penghancuran Jayakarta menandai berakhirnya era kendali Kesultanan Banten atas kota tersebut, sekaligus menghapus pengaruh lokal di kawasan strategis ini. Chun, dengan visinya untuk menjadikan kawasan ini pusat kekuatan kolonial Belanda, memerintahkan pembangunan ulang kota tersebut dengan nama baru yang mencerminkan akar budaya Eropa, yakni Batavia. Kota Batavia dirancang untuk menjadi pusat administrasi dan perdagangan VOC di Asia. Tata kota yang diterapkan didasarkan pada model urbanisasi Eropa, dengan kanal-kanal yang membelah kota, benteng pertahanan, serta bangunan-bangunan administrasi megah. Perubahan ini tidak hanya menghilangkan jejak Jayakarta sebagai kota dagang lokal, tetapi juga menjadikan Batavia simbol kekuasaan kolonial di kawasan tersebut. Pembangunan Batavia membawa dampak besar bagi masyarakat pribumi, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya. Banyak penduduk lokal yang kehilangan akses terhadap tanah dan sumber daya, sementara Belanda memperkuat kontrol atas aktivitas perdagangan, menjadikan Batavia jantung kolonialisme di Hindia Timur. Batavia segera berkembang menjadi pusat administrasi yang mengatur seluruh aktivitas perdagangan dan kolonial VOC di kawasan Asia. Sebagai simbol kekuasaan Belanda, kota ini dirancang dengan rencana yang mencerminkan aspirasi Eropa untuk menciptakan kota modern di dunia timur. Kanal-kanal dibangun untuk menghubungkan berbagai bagian kota, berfungsi sebagai sarana transportasi dan sistem drainase. Di sepanjang kanal, berdiri bangunan-bangunan kolonial megah dengan gaya arsitektur khas Belanda, seperti atap curam dan jendela besar, yang memberi Batavia suasana Eropa di tengah tropisnya Nusantara. Bangunan seperti Balai Kota Batavia, Stadhuis, menjadi pusat pemerintahan, sementara gudang-gudang besar dibangun untuk menyimpan rempah-rempah dan komoditas lainnya sebelum dikirim ke pasar dunia. Namun, penerapan tata kota bergaya Eropa ini tidak lepas dari berbagai masalah. Kanal-kanal yang awalnya dirancang sebagai elemen fungsional seringkali berubah menjadi sumber masalah kesehatan karena pengelolaan sanitasi yang buruk. Air kanal yang kotor menjadi sarang penyakit, seperti malaria dan kolera, yang menghantui penduduk Batavia, termasuk para pejabat VOC sendiri. Selain itu, tata kota ini menciptakan segregasi sosial, di mana penduduk pribumi ditempatkan di kawasan pinggiran yang terpisah dari pusat kota. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan struktural antara komunitas Eropa dan penduduk lokal, yang semakin mempertegas dominasi kolonial Belanda atas wilayah tersebut. Batavia, meski megah di permukaan, menjadi saksi nyata dari ketimpangan sosial dan dinamika kolonial yang kompleks.
Batavia dengan cepat menjadi salah satu pusat perdagangan internasional yang paling penting di Asia Tenggara. Pelabuhan kota ini menjadi titik transit utama bagi kapal-kapal dagang dari Eropa, Asia, hingga Timur Tengah, yang membawa berbagai komoditas seperti rempah-rempah, sutra, kain, dan barang-barang mewah lainnya. Aktivitas perdagangan yang padat di Batavia menciptakan peluang ekonomi besar, tidak hanya bagi Belanda, tetapi juga bagi komunitas pedagang lokal dan asing yang bermukim di sana. Kota ini menjadi tempat bertemunya berbagai budaya, bahasa, dan tradisi, menjadikannya pusat kosmopolitan yang ramai. Namun, perkembangan ekonomi yang pesat ini tidak diiringi dengan perencanaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan populasi dan aktivitas urban. Di balik kemegahan ekonomi Batavia, kanal-kanal yang menjadi bagian integral dari tata kotanya justru membawa masalah kesehatan serius. Kanal-kanal tersebut seringkali dipenuhi limbah rumah tangga dan industri, yang mengubahnya menjadi sumber penyakit. Genangan air yang tidak mengalir dengan baik menciptakan lingkungan ideal bagi nyamuk pembawa malaria, sementara sistem sanitasi yang buruk memperburuk penyebaran kolera. Wabah-wabah ini tidak hanya memengaruhi penduduk pribumi yang tinggal di kawasan kumuh, tetapi juga komunitas Eropa yang menetap di pusat kota. Masalah kesehatan yang terus berulang ini menjadi salah satu kelemahan utama Batavia, menunjukkan ketidaksiapan tata kota kolonial dalam menghadapi kompleksitas kehidupan perkotaan di daerah tropis. Akibatnya, meskipun Batavia dikenal sebagai pusat perdagangan internasional yang makmur, kota ini juga menyimpan reputasi suram sebagai tempat yang berbahaya bagi kesehatan. Pemerintahan kolonial Belanda di Batavia menghadapi berbagai bentuk perlawanan dari masyarakat lokal yang merasa tertindas oleh sistem yang mereka terapkan. Kebijakan kolonial yang cenderung mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia, tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat pribumi memicu ketidakpuasan yang meluas. Masyarakat Betawi, sebagai penduduk asli kawasan ini, menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak. Mereka kehilangan akses terhadap tanah dan mata pencaharian, akibat ekspansi ekonomi kolonial yang lebih mengutamakan kepentingan VOC dan komunitas Eropa. Dalam berbagai kesempatan, masyarakat Betawi mengorganisasi pemberontakan, baik dalam skala kecil maupun besar, sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan tersebut. Selain masyarakat Betawi, berbagai kelompok pribumi lainnya dari luar Batavia juga turut melakukan perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan ini tidak hanya bersifat spontan, tetapi seringkali terorganisasi dengan baik, melibatkan tokoh-tokoh karismatik yang mampu memobilisasi dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Motivasi pemberontakan tidak hanya didasari oleh faktor ekonomi, tetapi juga keinginan untuk mempertahankan identitas budaya dan agama yang kerap terancam oleh dominasi kolonial. Meski banyak pemberontakan yang berhasil ditumpas, gelombang perlawanan ini menunjukkan adanya semangat kolektif untuk menentang ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Perlawanan-perlawanan ini menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan masyarakat Nusantara dalam menghadapi kolonialisme. Pada tahun 1942, pendudukan Jepang atas Batavia membawa perubahan besar, baik secara simbolis maupun struktural. Penggantian nama Batavia menjadi Jakarta adalah langkah awal untuk menghapus jejak kolonial Belanda dan menegaskan identitas baru di bawah kendali Jepang. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan kesan bahwa Jepang adalah saudara tua yang datang untuk membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan Barat. Dalam praktiknya, Jepang menggunakan pendekatan propaganda yang menonjolkan semangat Pan-Asia, tetapi tujuan utama mereka adalah untuk mengamankan sumber daya Indonesia guna mendukung upaya perang mereka di kawasan Asia Pasifik. Transformasi ini menjadikan Jakarta sebagai pusat strategis pemerintahan militer Jepang, sekaligus pusat logistik penting bagi keperluan perang. Namun, pendudukan Jepang juga membawa dampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari penduduk Jakarta. Meskipun Jepang menjanjikan pembebasan, realitasnya adalah penderitaan baru bagi rakyat. Sistem kerja paksa, Romusha, diperkenalkan, memaksa ribuan penduduk lokal bekerja dalam kondisi yang sangat buruk untuk mendukung proyek infrastruktur militer Jepang. Selain itu, kelangkaan bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya semakin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi kota. Di tengah tekanan ini, muncul gerakan bawah tanah dari berbagai kelompok perlawanan yang menentang pendudukan Jepang. Pendudukan ini, meskipun berlangsung singkat, meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Jakarta, menjadi masa transisi yang penuh gejolak menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kekalahan Jepang pada tahun 1945 membawa momentum besar bagi Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Setelah bertahun-tahun berada di bawah kendali kolonial dan pendudukan militer,
Para pemimpin pergerakan nasional melihat kesempatan emas untuk memulai babak baru dalam sejarah bangsa. Pada 17 Agustus 1945, di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, Soekarno dan Muhammad Hatta dengan lantang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini menandai berakhirnya era penjajahan dan lahirnya sebuah negara merdeka yang berdaulat. Jakarta, sebagai tempat berlangsungnya proklamasi, langsung menjadi pusat perhatian, bukan hanya sebagai ibu kota baru, tetapi juga sebagai simbol perjuangan panjang rakyat Indonesia. Proklamasi tersebut membawa euforia dan harapan baru bagi masyarakat Jakarta. Namun, kenyataan setelahnya penuh dengan tantangan. Meski Jepang telah menyerah, pasukan sekutu, dengan agenda mengembalikan kekuasaan Belanda, mulai memasuki Jakarta, sehingga ketegangan kembali memuncak. Rakyat dan pemimpin Jakarta harus berjuang mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi dan aksi langsung. Demonstrasi, rapat akbar, dan perlawanan bersenjata menjadi pemandangan sehari-hari di kota ini. Dalam waktu singkat, Jakarta tidak hanya menjadi pusat pemerintahan negara yang baru lahir, tetapi juga medan pertempuran ideologis dan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Jakarta resmi ditetapkan sebagai ibu kota Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan, menjadikannya pusat pemerintahan dan politik negara yang baru berdiri. Keputusan ini bukan hanya didasarkan pada status historisnya sebagai tempat proklamasi, tetapi juga karena letaknya yang strategis sebagai pusat ekonomi dan komunikasi di Pulau Jawa. Dengan beragam fasilitas yang sudah ada sejak masa kolonial, seperti gedung-gedung administrasi dan infrastruktur transportasi, Jakarta dinilai siap menjalankan peran sebagai pusat kendali pemerintahan. Kota ini menjadi tempat berkumpulnya para pemimpin nasional untuk merumuskan langkah awal membangun sebuah negara yang berdaulat, sekaligus simbol keberhasilan perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan. Sebagai ibu kota, Jakarta juga menjadi representasi simbolis kemerdekaan bagi bangsa. Monumen-monumen baru mulai dirancang untuk memperingati perjuangan, seperti Monumen Nasional, Monas, yang diinisiasi pada era Soekarno. Selain itu, Jakarta mulai berkembang sebagai pusat aktivitas diplomasi internasional, menegaskan posisinya sebagai wajah Indonesia di mata dunia. Kota ini menjadi tuan rumah pertemuan-pertemuan penting yang melibatkan negara-negara sahabat, serta panggung bagi deklarasi berbagai kebijakan nasional yang berdampak luas. Sebagai simbol kemerdekaan, Jakarta mencerminkan semangat bangsa yang tengah bangkit, meskipun di sisi lain, kota ini menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan pertumbuhan urban dengan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Pada periode 1945 hingga 1949, Jakarta memainkan peran krusial sebagai pusat perlawanan rakyat Indonesia terhadap upaya Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaan kolonialnya. Setelah proklamasi kemerdekaan, Belanda melancarkan berbagai operasi militer untuk merebut kembali kendali atas wilayah strategis, termasuk Jakarta. Kota ini menjadi saksi dari berbagai aksi heroik, mulai dari diplomasi di balik meja hingga perlawanan di jalanan. Penduduk Jakarta, baik dari kalangan elit maupun masyarakat biasa, berperan aktif dalam mempertahankan kemerdekaan. Mereka menyelenggarakan rapat-rapat akbar, unjuk rasa, dan menyebarkan informasi kemerdekaan melalui media lokal yang terbatas. Gerakan bawah tanah juga berkembang pesat, dengan tokoh-tokoh pergerakan yang secara diam-diam mengatur strategi melawan agresi Belanda. Selama periode tersebut, Jakarta juga menjadi pusat perundingan penting antara pihak Indonesia dan Belanda, seperti Perjanjian Linggajati dan Perjanjian Renville. Kota ini menjadi tempat berkumpulnya para pemimpin nasional untuk merumuskan langkah-langkah mempertahankan kedaulatan, meskipun harus menghadapi tekanan dari pihak internasional. Selain itu, banyak penduduk Jakarta yang terlibat langsung dalam perlawanan fisik, meskipun mereka menghadapi risiko besar, termasuk ancaman penangkapan dan kekerasan dari pasukan Belanda. Semangat perlawanan yang tak kenal lelah dari masyarakat Jakarta menjadi salah satu faktor penting yang memastikan kemerdekaan Indonesia tetap terjaga, meskipun tekanan dari pihak Belanda terus berlanjut hingga pengakuan kedaulatan pada tahun 1949. Pada tahun 1950-an, setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda, Jakarta memasuki era transformasi sebagai ibu kota negara yang baru merdeka. Pembangunan besar-besaran dilakukan untuk membentuk identitas kota modern yang mencerminkan semangat kemerdekaan. Jalan raya mulai diperlebar dan dibangun untuk menghubungkan berbagai bagian kota, menjadikan Jakarta pusat lalu lintas nasional. Gedung-gedung pemerintahan dirancang ulang atau dibangun dari nol untuk mendukung aktivitas administrasi negara. Kompleks Istana Merdeka menjadi pusat kekuasaan eksekutif,
Sementara gedung-gedung kementerian mulai dibangun di sekitar pusat kota, menciptakan tata ruang yang lebih terstruktur. Proyek-proyek ini mencerminkan ambisi bangsa untuk menunjukkan kemajuan setelah era kolonial. Selain infrastruktur fisik, Jakarta juga mulai mengembangkan fasilitas publik untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Pembangunan sekolah, rumah sakit, dan pasar modern menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah. Di sisi lain, modernisasi ini juga menarik pendatang dari seluruh pelosok Indonesia, menyebabkan lonjakan populasi yang signifikan. Urbanisasi yang cepat mulai mengubah wajah Jakarta dari kota kolonial menjadi metropolitan yang dinamis. Namun, pertumbuhan pesat ini juga menimbulkan tantangan, seperti kebutuhan akan perencanaan kota yang lebih baik dan penyediaan layanan dasar yang memadai. Meski begitu, dekade 1950-an menjadi tonggak penting dalam perjalanan Jakarta menuju statusnya sebagai kota modern yang memadukan peran sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi. Pada tahun 1960-an, urbanisasi besar-besaran membawa perubahan signifikan pada demografi Jakarta. Kota ini menjadi magnet bagi penduduk dari berbagai daerah di Indonesia yang mencari peluang kerja dan kehidupan yang lebih baik. Lonjakan populasi yang tidak terelakkan ini terjadi karena Jakarta dianggap sebagai pusat ekonomi, politik, dan budaya, menawarkan harapan bagi banyak orang untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Migrasi masif ini menciptakan tekanan besar pada infrastruktur kota yang masih berkembang, terutama di sektor perumahan. Banyak pendatang yang tidak mampu membeli atau menyewa rumah di kawasan formal akhirnya tinggal di pemukiman kumuh yang tumbuh pesat di pinggiran dan di sepanjang bantaran sungai. Tantangan lain yang muncul adalah penyediaan layanan dasar seperti air bersih, listrik, dan transportasi. Sistem yang ada seringkali tidak mampu mengimbangi kebutuhan populasi yang terus meningkat, menyebabkan ketimpangan yang tajam antara kawasan pusat kota yang lebih berkembang dan daerah pinggiran yang kurang terlayani. Selain itu, kemacetan lalu lintas mulai menjadi masalah kronis akibat pertumbuhan kendaraan pribadi yang pesat tanpa diimbangi dengan perluasan jaringan jalan. Pemerintah berupaya mengatasi situasi ini dengan membangun perumahan rakyat dan infrastruktur dasar, tetapi langkah-langkah tersebut seringkali tidak cukup untuk mengatasi skala masalah yang ada. Urbanisasi yang cepat di Jakarta pada era ini menandai awal dari berbagai tantangan perkotaan yang terus dihadapi kota ini hingga hari ini. Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, pembangunan Monumen Nasional, Monas, dimulai dengan semangat besar untuk menciptakan simbol abadi kemerdekaan Indonesia. Soekarno memandang Monas sebagai lambang kejayaan bangsa yang telah berjuang melawan penjajahan, sekaligus sebagai inspirasi bagi generasi mendatang untuk terus menjaga dan menghormati kemerdekaan. Proyek ini dirancang dengan desain yang penuh makna filosofis, termasuk obelisk yang menjulang tinggi melambangkan semangat perjuangan, dan mahkota lidah api berlapis emas yang melambangkan keberanian dan keteguhan hati bangsa Indonesia. Lokasi Monas yang berada di tengah Jakarta juga dipilih dengan cermat, menempatkannya di jantung ibu kota sebagai pusat simbolis negara. Pembangunan Monas juga mencerminkan ambisi Soekarno untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang merepresentasikan identitas nasional Indonesia. Selain menjadi monumen, kawasan Monas dirancang sebagai ruang publik yang bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat, memberikan ruang untuk refleksi sejarah dan kebanggaan nasional. Proses pembangunannya, yang melibatkan para arsitek terbaik Indonesia, menjadi cerminan dari kemampuan bangsa untuk menciptakan karya monumental yang setara dengan simbol-simbol nasional di negara lain. Meski proyek ini sempat tertunda karena berbagai tantangan ekonomi dan politik, Monas akhirnya berdiri sebagai salah satu ikon terbesar Indonesia, melambangkan perjuangan dan cita-cita kemerdekaan yang abadi. Pada tahun 1966, di bawah kepemimpinan Soeharto, Jakarta memasuki era baru dengan fokus pada stabilitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Sebagai ibu kota, Jakarta menjadi pusat dari kebijakan ekonomi Orde Baru yang bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Pemerintah mulai menggagas proyek-proyek besar untuk memperkuat fungsi Jakarta sebagai pusat kegiatan bisnis dan administrasi. Pembangunan jalan tol menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan konektivitas di dalam kota dan dengan wilayah sekitarnya. Jalan tol seperti Jagorawi, yang menjadi tol pertama di Indonesia, dirancang untuk mempercepat akses antara Jakarta dan kota-kota di sekitarnya, sehingga memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Selain infrastruktur transportasi, Jakarta juga mulai dipenuhi gedung-gedung bertingkat yang mencerminkan kemajuan era tersebut. Gedung-gedung perkantoran modern, hotel internasional, dan pusat perbelanjaan mulai bermunculan di kawasan pusat bisnis, seperti Jalan Tamrin dan Sudirman,
menjadikan Jakarta pusat ekonomi yang dinamis. Pembangunan ini tidak hanya merubah lanskap kota tetapi juga memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat perdagangan dan investasi di Asia Tenggara. Namun, di balik kemegahan pembangunan tersebut, muncul tantangan berupa peningkatan kesenjangan sosial dan urbanisasi yang semakin besar. Perhatian yang berlebihan pada pengembangan sektor formal seringkali mengabaikan kebutuhan kawasan permukiman miskin yang terus tumbuh di pinggiran kota, menciptakan paradoks dalam perjalanan modernisasi Jakarta. Pada tahun 1970-an, Jakarta mengalami lonjakan pembangunan yang mengubah wajah kota menjadi lebih modern dan kosmopolitan. Pusat perbelanjaan besar mulai bermunculan, seperti Sarinah dan Pasar Baru yang direnovasi, menjadikan Jakarta sebagai pusat perdagangan dan gaya hidup modern. Kehadiran mal-mal ini tidak hanya menawarkan tempat berbelanja tetapi juga menjadi ruang sosial baru bagi masyarakat perkotaan. Selain itu, perkantoran bertingkat mulai mendominasi kawasan bisnis utama seperti Jalan Sudirman dan Tamrin, menciptakan identitas baru bagi Jakarta sebagai pusat bisnis dan keuangan Indonesia. Kehadiran bangunan-bangunan modern ini menjadi simbol kemajuan ekonomi di era Orde Baru. Di sisi lain, perubahan ini juga membawa transformasi dalam gaya hidup masyarakat. Urbanisasi yang terus meningkat membuat Jakarta menjadi melting pot berbagai budaya dari seluruh Indonesia, tetapi juga menegaskan dominasi gaya hidup kota yang serba cepat dan modern. Restoran, bioskop, dan fasilitas hiburan lainnya mulai menjamur, melayani kebutuhan masyarakat urban yang terus bertambah. Namun, gaya hidup urban ini juga memunculkan tantangan baru, seperti peningkatan kesenjangan sosial, kemacetan lalu lintas yang semakin parah, dan penurunan kualitas lingkungan. Meski demikian, Jakarta pada era 1970-an mencerminkan ambisi besar Indonesia untuk menghadirkan wajah kota modern yang dapat bersaing dengan metropolitan lainnya di Asia. Pertumbuhan pesat Jakarta pada era modern membawa dampak yang tidak terhindarkan berupa kemacetan lalu lintas yang semakin memburuk. Jumlah kendaraan pribadi melonjak tajam seiring dengan peningkatan populasi dan aktivitas ekonomi, sementara infrastruktur jalan yang tersedia tidak mampu mengimbangi lonjakan tersebut. Transportasi umum, yang menjadi andalan sebagian besar penduduk, menghadapi tantangan besar karena kurangnya perencanaan dan pemeliharaan, sehingga mendorong lebih banyak orang untuk beralih ke kendaraan pribadi. Kondisi ini tidak hanya memperlambat mobilitas, tetapi juga meningkatkan konsumsi bahan bakar dan polusi udara. Jakarta mulai menghadapi udara yang semakin tercemar oleh emisi kendaraan, yang berdampak buruk pada kesehatan penduduknya. Selain itu, perkembangan kota yang pesat juga memperlebar jurang ketimpangan sosial. Di tengah gedung-gedung pencakar langit dan pusat perbelanjaan mewah, terdapat pemukiman kumuh yang semakin meluas, dihuni oleh warga yang tidak mampu mengikuti arus urbanisasi. Banyak pendatang yang berharap kehidupan lebih baik di Jakarta justru terjebak dalam kemiskinan, bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang minim. Akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan pendidikan masih menjadi tantangan besar di kawasan-kawasan marginal. Kontras yang mencolok antara modernitas di pusat kota dan kemiskinan di pinggiran mencerminkan kompleksitas Jakarta sebagai kota metropolitan, sekaligus menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam pengelolaan urbanisasi. Pada akhir 1980-an, Jakarta telah tumbuh menjadi pusat ekonomi, politik, dan budaya terbesar di Indonesia, menempatkannya sebagai salah satu kota metropolitan utama di Asia Tenggara. Pertumbuhan ini ditandai dengan ekspansi kawasan bisnis yang semakin luas, pembangunan gedung-gedung pencakar langit, dan meningkatnya investasi asing yang mengalir ke kota ini. Infrastruktur seperti jalan raya, jaringan listrik, dan sistem komunikasi terus diperbaiki untuk mendukung dinamika kota yang semakin kompleks. Namun, laju modernisasi yang cepat ini juga menghadirkan tantangan besar. Kebutuhan akan infrastruktur transportasi massal yang efisien menjadi salah satu isu utama, mengingat sistem jalan yang ada tidak mampu mengimbangi volume kendaraan yang terus meningkat. Di sisi lain, urbanisasi yang tak terkendali membawa konsekuensi sosial yang signifikan. Ketimpangan ekonomi semakin terlihat di antara penduduk Jakarta, di mana sebagian kecil populasi menikmati gaya hidup modern dengan akses ke fasilitas kelas atas, sementara sebagian besar lainnya menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Permukiman kumuh tumbuh di berbagai sudut kota, seringkali tanpa akses memadai ke air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan. Pemerintah menghadapi tantangan berat dalam menyeimbangkan kebutuhan modernisasi dengan pemerataan sosial. Jakarta, meskipun telah mencapai status kota metropolitan, mencerminkan paradoks urbanisasi, kemajuan yang gemilang di satu sisi,
namun diiringi dengan masalah struktural yang memerlukan perhatian serius di sisi lain.